Halo semuanya. Halo guys. Halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya tentang yang mau dikatakan ke kamu ya, yang mau disampaikan untukmu sekarang, saat ini, dalam waktu dekat ini ya. Mungkin ada yang tidak terduga, yang tidak disangka, di luar nalar gitu. Atau ya tentang apapun, tentang siapapun ya. Oke. Oke. Tada. Ini aku lihat ya. Ini ada tentang intuisi. Jadi jangan abaikan intuisimu, jangan abaikan firasatmu, jangan abaikan kata hatimu ya. Kalau kamu ngerasa seseorang, siapapun dia, mereka, kalau kamu ngerasanya itu toksik, ya udah, lepaskan gitu. Tapi kalau kamu rasa ada yang baik, ya pertahankan begitu. Sama kayak hal-hal yang kamu kerjakan, hal-hal yang kamu lakukan, atau pola hidupmu, kehidupanmu, yang kamu rasa ada yang toksik ya lepaskanlah gitu, yang gak sehat itu. Tapi kalau kamu rasa ada yang baik ya lanjutkan, begitu ya kan. Terus aku ngelihatnya yang mau disampaikan ya, yang mau dikatakan, ini ada tentang ketakutan seseorang sama kamu ya. Entah siapa ini. Mungkin malam ini dia tidak bisa tidur. Mungkin malam ini dia gelisah. Malam ini dia khawatir. Dia cemas. Dia kayak ada ketakutan ya sama kamu. Ini sebenarnya orang yang udah introspeksi diri. Orang yang udah ya menyadari ya mungkin tentang kesalahannya, perbuatannya. Jadi dia punya ketakutan gitu sama kamu. Dia ini mikirin kamu tuh langsung kayak apa ya? Aku takut, aku tuh banyak salah sama kamu. Aku tuh cemas, aku panik. Aku tuh berdosa banget gitu ya. Ini sampai yang nggak bisa tidur aku lihatnya. Terus ya ternyata masih ada juga sih rasa-rasa kayak baper ya, bawa perasaan, bahkan ada yang rindu sama kamu. Ini ada energi kerinduan ya. Entah siapa lah ini, tapi kayaknya banyak ya, lumayan lah. Lumayan ya, hihihi gitu. Misalnya teman kamu yang udah lama, teman sekolahmu, yang pernah ada urusan, atau orang yang sudah berlalu, atau siapapun lah dia pernah hadir di hidupmu. Ini banyaklah diantara mereka ya rindu sama kamu. Ya minimal mikirin kamu gitu. Oke. Dan aku ngerasa ada yang akan datang lagi ya. Ada yang akan datang lagi. Bisa tentang seseorang. Bisa juga tentang sesuatu yang pernah lepas dari genggamanmu, akan kamu dapat lagi. Yang pernah lepas dari hidupmu, ya akan kamu dapat lagi. Duar gitu.
Semoga apa nih? Semoga duit gitu. Uang pernah lepas, duit pernah keluar gitu aja. Ya semoga duit dapat lagi. Uang kamu dapatkan lagi. Sebentar lagi gitu ya. Ini aku ngerasanya ada sih perubahan juga ya tentang keuangan di akhir tahun ini. Dan perubahannya lebih baik lah. Soal finansial bisa lebih baik ya di akhir tahun ini gitu. Oke, cara. Nah, ini ada yang aku sudah tarik ya energinya. Ada tentang refleksi, duar gitu. Refleksi ya. Jadi refleksi ini kayaknya ada aroma-aroma. Siapa ini ya? Merefleksikan dirinya. Ini artinya seperti berkaca, seperti bercermin, begitu guys ya. Bisa siapa aja. Bisa dia, bisa saudaramu, temanmu, keluargamu, tak siapalah ya. Ada yang refleksi diri. Ada yang ngaca gitu. Ada yang bercermin dari kamu. Ya, mungkin kamu sudah sadarkan dia ya. Mungkin ya entah apa gitu yang kamu lakukan, apa yang kamu bilang, atau ya dengan sikapmu mau diam, mau cuek, sikapmu yang mau batasi diri, menutup diri gitu. Dia jadi refleksi diri ya, dia jadi bercermin sama dirinya sendiri. Dia jadi ngaca gitu. Ya kamu kok begini ya. Tapi ya juga sih, kamu tuh diem ya. Ya karena aku tuh ribet gitu. Atau kamu diem karena ya kamu capek sama aku gitu. Atau kamu udah cuek. Tapi ya juga ya, kamu tuh cuek. Ya memang sih. Karena aku tidak menghargai kamu selama ini. Ya, adalah refleksi diri. Tuh. Tapi itu bisa juga untuk diri kita ya. Diri kita yang ngerasa ya kita perlu juga refleksi diri. Kita perlu juga mendalami ya diri kita sendiri. Yang kamu rasa misalnya ya, kenapa ya hidup aku gini-gini aja. Ya kita refleksi lah, kita koreksi diri kita. Ya mungkin kita ini ya harus menyadari ya mungkin akunya yang gini-gini aja. Mungkin akunya belum terlalu berusaha, akunya belum begini, belum begitu ya. Akunya belum melakukan perubahan gitu ya. Karena kalau hidup kita kan mau ada perubahan ya, kita harus lakukan sesuatu gitu ya. Sama kayak kenapa sih aku menarik orang-orang toksik, aku menarik teman yang toksik, menarik orang yang beracun terus ya. Ya mungkin kitanya gitu, membersihkan energi negatif ya. Hilangkan energi negatif, membatasi orang-orang negatif, menseleksi orang-orang toksik, jangan masuk ke hidup kita gitu. Supaya hidupmu positif, say, ya kan? Oke, terus waktu hanyalah ilusi. Umur hanyalah angka, ya. Gitu. Jadi waktu hanyalah ilusi. Kenapa gitu, Besti? Gini loh, Besti, ya. Hihihi. Jadi waktu hanyalah ilusi, itu artinya waktu itu sebenarnya apa ya? Waktu yang sebenar-benarnya itu bisa nggak sih diidentifikasi gitu? Perasaan waktu itu kayak berlalu begitu aja, ya. Kayak masa lalu, itu nggak bisa diulang lagi gitu. Masa lalu nggak bisa lagi ya kita rasakan lagi. Terus masa depan, siapa yang tahu? Masa depan itu di tangan Tuhan, ya. Masa depan itu diatur Tuhan. Jadi sebenarnya ya waktu itu hanyalah ilusi. Jadi lebih kayak jalani hari-harimu, jalani kehidupanmu yang saat ini aja. Fokus ke saat ini, ya. Yang saat ini ya lakukanlah yang terbaik untuk saat ini. Karena hidup ini nggak ada yang tahu ya. Masa lalu aja ya udah berlalu gitu. Masa depan hanya Tuhan yang tahu. Masa depan hanya Tuhan yang berkehendak gitu. Jadi ya udah jalani yang ada saat ini. Berikan yang terbaik untuk saat ini ya.
Terus umur hanyalah angka. Ya kan? Ya dong. Apalagi udah mau 2024 aja ya, say. Udah mau beres aja 2023. Wah, udahlah ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan terlalu berekspektasi. Kalau memang ya hidupmu sekarang begini ya begini ya. Paling mikirin aja ke depannya gimana supaya tidak begini lagi ya. Atau ya setiap orang prosesnya beda-beda. Ada proses orang yang ya bisa cepat, bisa lambat, bisa sedang gitu. Ada yang fasenya juga bisa beda-beda. Ya sekarang di umur aku sekarang ya fase aku kayak gini ya. Di umur kamu yang segitu ya fasemu ya seperti itu. Jadi umur itu hanya angka. Jalan hidup orang kan beda-beda gitu. Mau umurnya berapa juga ya udah gitu kan. Terus oke. Waktunya Tuhan ya. Aku ngerasa ada beberapa di antara kita surrender ya. Apalagi ngejalanin siklus, ngejalanin koneksi yang kayaknya gitu-gitu aja. Gitu ya. Kenapa ya aku dan dia begitu-begitu aja? Atau aku tuh harus gimana lagi? Aku udah berusaha, aku udah berdoa, berbuat baik, bla 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 gitu ya. Ya udah, ada waktunya Tuhan ya. Ada waktunya dari ilahi. Artinya ya semua indah pada waktunya Tuhan. Ya semua akan indah, semua akan terjawab, semua akan terungkap, semua ada jawabannya nanti. Ya sesuai waktunya Tuhan ya. Mungkin menurut Tuhan jawabannya tahun depan. Menurut yang Maha Kuasa jawabannya 2 tahun lagi. Ya bisa aja. Jadi berserah aja. Oke, terus kamu adalah dunianya seseorang. Duar gitu. Ya. Ya begitulah. Jadi kamu adalah dunianya seseorang. Entah kamu sadari atau tidak ya. Gitu Kak. Artinya ya seseorang diam-diam sayang banget sama kamu. Seseorang diam-diam mencintaimu ya. Kamu adalah dunianya gitu. Entah dia diam-diam ya banyakkan mikirin kamu. Entah dia diam-diam banyakkan kepo sama kamu. Dia kebanyakan rindu sama kamu. Ya kamu tuh kayak dunianya seseorang. Ya, aku rasa ada sih seperti orang yang walaupun tertutup tapi kayak gini lah keadaannya. Oke? Oke. Aku ngerasanya ya. Ini sebenarnya ada tentang kesadaran ya. Iya, kesadaran. Kesadaran tentang kebenaran, kesadaran tentang kenyataan ya. Jadi aku ngerasanya ya, apapun yang terjadi ya udah terjadi. Apapun kenyataannya ya udah, terima kenyataannya. Jadi lepaskan hal-hal yang di luar kendalimu. Lepaskan hal-hal yang di luar kontrol ya. Misalnya aku tuh kurangnya harus gimana lagi coba. Aku udah begini, udah begitu. Tapi ya dia, mereka, temanku, keluargaku begini begitu. Wah, udahlah. Udah ya. Capek say guys ya. Jadi lepasin yang di luar kontrol, yang di luar kendalimu, Kak. Itu sih. Terus aku ngerasanya ya. Ya kamu itu bicara sejujurnya aja tentang isi hatimu. Atau kamu ini sebenarnya boleh aja diem, boleh aja pasif ya. Tapi jangan kelamaan gitu. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama membatasi diri. Jangan terlalu lama menutup diri. Jangan terlalu lama diam ya. Kalau kamu rasa ada nih kebenaran, harus diungkapkan, ungkapkan. Contohnya, aku tuh marah sebenarnya, aku kecewa. Ya udah luapkan. Katakan sejujurnya gitu. Oke? Terus apa lagi ya?
Ya mungkin dalam waktu dekat ada yang akan kamu tahu ya tentang kebenaran. Ada yang akan kamu tahu ya tentang apapun, tentang siapapun. Misalnya, aku tahu nih ada orang yang licik ya di sekitar aku. Aku tahu ada orang manipulatif. Ada yang licik lah, manipulasi lah, manfaatin lah, aku tahu gitu. Ya udah, luapkanlah perasaanmu ya. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, bilang nggak nyaman. Kalau kamu rasa kecewa, ya kecewa. Kalau kamu pengen menolak orang kayak gitu, ya tolak gitu. Misalnya, aku tuh males bingit ya sama Dora, sama Suneo gitu. Males lah sama mereka ya. Misalnya ada drama dari mereka, ada hal-hal licik lah dari mereka. Ya udah, tolak aja. Beranilah bilang tidak. Berani dong menolak ya. Tuh. Terus aku ngeliat ya, kamu ini bisa dapat petunjuk ya dari intuisi apa dari mimpi. Coba lihat beberapa hari ke depan ya. Ada sih beberapa hari ke depan ya. Coba rasakan nanti. Beberapa hari ke depan. Coba nanti lihat aja. Kamu ngerasain sesuatu nggak lewat intuisimu atau dari mimpi ya. Ya bisalah dari intuisi atau mimpi. Entah dari manapun lah, pokoknya firasat. Kalau kamu ngerasanya ini firasat nggak enak sama seseorang ya, memang orangnya nggak benar, orangnya nggak beres gitu. Kalau kamu ngerasa ini ada firasat buruk gitu tentang sesuatu, tentang seseorang, ya udah, batasi dirimu ya. Jadi ya hidup ini bijak-bijak aja. Boleh kita baik, tapi bijak juga gitu ya. Boleh berbuat baik, boleh ramah, peduli sama orang, tapi bijaksana juga ya. Misalnya ada hal-hal yang kamu rasa kayaknya nggak guna deh meladeni dramanya, kayaknya nggak guna berdebat. Kalau emang itu perdebatan pasti sia-sia gitu, kayaknya nggak guna ya beradu argumen, berdebat, malas bingit ya. Ya udah, diam lah ya. Menjauh, jaga jarak ya kan tuh. Oke, kemudian ada tentang peyut ya. Perut. Ada apa dengan perut, guys? Ya mungkin dalam waktu dekat ya diingatkan tentang perut. Terkait perut ini ya tentang makanan ya, yang kamu minum, ya pola hidup juga sih aku lihatnya. Jadi hati-hati dengan yang kamu makan, hati-hati dengan yang kamu minum ya. Ini dalam waktu dekat adalah diantara kita rentan sakit perut. Nanti dikit-dikit buang air ya, dikit-dikit ke WC, atau ya nanti ada buang air tidak beraturan, bisa buang terus atau tertahan terus ya. Jadi jaga makanan ya sama minuman. Terus punggung. Ada apa dengan punggung, Dora? Suneo. Hihihi. Gitu ya. Jadi ya, punggung ini bisa kenapa gitu ya beberapa hari ke depan. Aku lihatnya ini ada hitungan hari ya. Soalnya ada energi cepet ya dari tadi aku lihatnya. Aku ngerasanya gitu ya, beberapa hari ke depan soal punggung ini dijaga. Mungkin apa-apa tuh ya jagalah pergerakan kamu. Jangan sampai tiba-tiba salah gerak ya. Ya punggungmu sakit lah ya. Terus angkat barang ya apa gitu yang pakai tenaga ya. Jangan terlalu beban berat. Ya kalau terlalu berat punggungmu sakit gitu. Terus posisi tidur atau apapun lah aku rasanya, jaga kesehatan punggung ya. Ya coba perbanyak olahraga ya. Olahraganya ya sesuai kapasitasmu lah gitu kan. Kemudian bicara punggung ini aku ngerasa ini juga sih, dalam waktu dekat badanmu akan nggak enak gitu ya. Dalam waktu dekat badan kita bisa nggak enak,
Jadi punggung ini kayak kayak menanggung beban berat gitu ya. Entah kamu bisa ngerasain energi orang, kamu bisa ngerasain energi dia, kamu ngerasain energi keluarga, energi teman. Jadi punggungmu itu berat gitu ya. Kayak tegang bingit gitu. Jadi ya coba relax gitu ya. Relax, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, duar gitu. Apaan sih? Ya itulah. Kemudian isu keluarga ya. Kayaknya lagi musim ya. Iya, kalau di November banyak isu keluarga ya. Jadi November itu selain tentang bulan transformasi, bulan perubahan. November itu aku rasanya ya tentang family ya, family issue, isu keluarga. Jadi banyak hal-hal tentang keluarga di bulan November. Ya lihat aja bulan ini. Kamu akan tahu, ini kenapa ya? Ada di keluarga aku tiba-tiba drama. Atau kenapa ya? Ini keluarga tiba-tiba berubah. Ini kenapa ya? Keluarga kok nggak sehangat dulu atau apa gitu. Ya bijak-bijak lah hadapi keluarga. Ya, bisa juga keluarga ya mau melakukan sesuatu sama kamu ya. Atau akan terjadi sesuatu sama keluarga. Oke, ada tentang sudah tiada ya. Jadi ya juga November itu bulan transformasi, bulan perubahan, bulan keluarga, dan bulan ini juga sih ya tentang yang sudah tiada gitu. Mungkin almarhum, almarhumah ya. Ini energinya kuat aku lihatnya bulan ini ya. Jadi bulan ini sepanjang November ini entah kapan lah, yang penting di November ya. Ada energi orang yang sudah tiada. Mungkin orang yang sudah tiada ini kangen sama kamu, rindu sama kamu. Atau yang sudah tiada ini sering sebenarnya liatin kamu. Sering sebenarnya ngikutin kamu lah, atau ya rindu sama kamu. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak kenapa-napa. Berdoa aja. Oke, ada juga leluhur ya. Dalam waktu dekat ada tentang leluhur. Leluhurmu ini ya mungkin ya namanya leluhur ya, penjaga gitu. Bisa kakek, nenek moyang. Ini bertugas menjaga kamu, melindungi kamu ya. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat kamu terhindar sih dari orang-orang toksik. Kamu akan dijauhkan dari orang-orang negatif ya. Jadi leluhur ini yang ngejaga kamu. Leluhur ini yang bikin batasan supaya kamu jauhi orang-orang toksik, supaya kamu jauhi orang negatif, ya kan? Itu. Oke? Terus apalagi ya? Kita lihat ya. Wah. Kenapa ini ya? Coba jangan terlalu tegang guys ya. Ini bisa juga sih efek kayak kamu tuh bisa ngerasain energi orang. Kamu tuh bisa ngerasain energi dia. Energi temanmu, keluargamu. Mungkin kamu ngerasanya ya gimana ya, feeling gak enak. Ada perasaan gak enak. Aku ngerasain loh, ada orang ya sensi sama aku. Aku ngerasain ada orang iri, dengki, kayak cemburu gitu sama aku. Kayak nggak seneng ya lihat aku seneng. Kayak susah bingit ya dia lihat aku bahagia gitu. Wah, ya itulah bikin kamu tegang ya. Jadi kayak ya bisa gelisah sih. Cuma ya lepasin lah. Ngapain dipikirin. Oke. Nah, ketahuilah seberapa layak kamu bahagia. Kalau kamu ngerasa kamu layak bahagia ya sudah gitu. Atau lebih kayak ini loh, hargai dirimu ya. Hargai dirimu. Jangan buang-buang waktumu, buang-buang energimu memikirkan orang-orang kayak gitu. Itu tuh orang-orang toksik loh, negatif. Ngapain dipikirin ya?
Misalnya ada orang gosipin kamu lah, gibahin kamu, diam-diam bicarain kamu yang negatif. Ada orang yang sensi sama kamu, menilai kamu buruk, ngejudge kamu. Udahlah, itu urusan dia. Itu dosa-dosanya dia gitu. Jadi ya begitu. Ketahuilah seberapa layak kamu, seberapa berharganya kamu. Jadi hargai waktumu, hargai energimu, hargai tenagamu dan sebagainya, ya. Jangan sia-siain hidupmu hanya mikirin orang-orang kayak gitu, ya. Hidup ini nggak selebar daun kelor ya. Iya gitu bahasanya ya. Atau apa bahasanya? Aku pernah mendengar ya begitu ya. Dunia ini duniamu lah, nggak seperti daun kelor. Dunia kita nggak selebar daun kelor ya. Daun kelor atau daun apa gitu ya. Ya seperti itu. Dunia ini luas cara pandangnya ya. Duniamu pun luas cara pandangnya. Jadi ya duniamu janganlah hanya mereka mikirin dia, udah cukup. Kalau kamu tahu kualitasmu, ya kamu tahu tujuan hidupmu. Kalau kamu ngerasa kamu itu berharga, ya kamu tahu apa yang buat kamu berharga, ya. Waktumu, tenagamu, energimu tuh harusnya mikirin apa? Ya mikirin yang berkualitas dong, ya kan? Terus, wah. Ini memang ada ketegangan ya. Ada ketegangan yang luar biasa. Tapi aku ngerasain ya, bisa juga orang yang tegang mikirin kamu. Wah, kenapa cuy? Kenapa ya? Iya nih, ada yang tegang ya mikirin kamu. Kenapa gitu ya? Ada yang ke-trigger mungkin ya. Ada yang kesetrum sama energimu. Iya, aku ngerasain gitu. Memang ada nih beberapa orang sensi sama kamu. Apalagi ya kalau energinya lebih rendah daripada kamu. Gitu. Misalnya ya, energimu udah lebih spiritual, vibrasimu lebih tinggi dong, energimu lebih tinggi, cara pandangmu tentang dunia ini itu udah luas banget, cara pandangmu tentang alam semesta ini tuh wah udah luar biasa banget, sedangkan dia pola pikirnya masih gitu-gitu aja. Ada pola pikir orang, cara pandang orang itu masih kayak gitu, masih di bawah kamu, ya. Sorry tuh saya maaf ngomong, kayak apa ya, ya dia ngerasa aja level hidup dia itu kayak belum apa-apa dibanding kamu, ya. Jadi ada orang seperti itu. Ngerasa sensi karena kamu naik level, ngerasa iri karena kamu naik level di hidup ini. Ya pokoknya sensi lah, lihat vibrasimu lebih tinggi. Ada yang sensi ya. Lihat spiritualitasmu udah tinggi. Wah, itu aja dipermasalahin coba, ya. Itulah penyakit hati ya, iri dengki. Tuh. Terus kamu tidak akan disakiti lagi jika kamu tidak mengizinkan lagi orang itu menyakitimu. Jaga jarak lah ya, jaga jarak. Ngerti lah, masa enggak ya kan? Gitu kak, guys. Jadi gimana ya supaya aku tuh nggak tersakiti lagi. Aku capek jadi korban. Jadi kamu tidak akan disakiti lagi ya. Kamu tidak akan dilukai lagi kalau kamu tidak mengizinkan lagi orang menyakitimu, ya. Jadi semuanya polanya sebab akibat. Kalau kamu bikin batasan, kamu jaga jarak, ya itu mengurangi drama, itu mengurangi rasa sakit sebenarnya, ya kan? Iya dong. Jadi ya, kamu tidak akan disakiti lagi jika kamu tidak mengizinkan lagi dia menyakitimu, ya. Jaga jarak aja. Terus, kamu punya power menarik energi orang-orang dan energi rezeki, ya. Jadi kamu sebenarnya punya power, kamu punya kekuatan sekarang. Wah, hebat ya. Iya dong. Kayak coba dong fokus ya, bagaimana membangun kualitas kamu. Coba bangun kualitas kamu.
bikin dirimu berharga, bikin dirimu luar biasa, ya. Terus energimu naik gitu. Jadi kamu punya power, kamu punya kekuatan menarik energi orang. Orang akan tertarik sama kamu, orang akan ya terpesona sama kamu. Kamu bisa menarik orang-orang itu. Dan bisa juga ya kamu akan tarik rezeki. Ya apalagi energimu yang positif, ya udah bisa narik rezeki, ya. Terus bersih-bersih bisa menghilangkan energi negatif, ya. Jadi bersih-bersih. Sering bersih-bersih lah. Kalau udah bersih-bersih ya bersih-bersih lagi, ya. Itu membantu bisa menghilangkan energi negatif, ya. Bersih-bersih banyak lah contohnya. Contohnya apa? Mandi, ya. Mandi dong, bersih-bersih, ya. Itu bisa hilangin energi negatif, ya. Terus apa lagi ya? Ya bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, bersih-bersih ruang kerja, bersih-bersih tempat makan. Maksudnya bersih-bersih meja makan gitu. Atau apapun lah yang kamu rasa harus bersih-bersih, say, untuk ya mengurangi lah energi negatif ya di hidup kita. Lagian kalau bersih ya enak gitu ya ngejalanin hidup, ya enak sih. Tapi kalau kotor semua ya, bawaannya kesel gitu, negatif ya. Terus bersuara dan berserulah. Banyak yang ingin dengar kamu bicara tentang isi hatimu. Wah, ada yang kangen sama suaramu, Kak. Ya guys, sis, bro, ya. Jadi bersuaralah, berserulah. Maksudnya ngomong lah, entah apa gitu ya. Mungkin ada pengen kamu lebih aktif kayak dulu, ada yang pengen kamu lebih komunikatif seperti dulu, nggak diem gitu, nggak pasif gitu ya. Karena banyak yang ingin dengar kamu bicara, ya terutama tentang isi hatimu, ya ada sih pengen gitu, pengen dengar kamu bicara terutama tentang isi hatimu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kamu tuh marah ya sama aku, kamu kecewa ya sama aku, ngomong dong gitu. Atau apa ya, kita tuh kayaknya salah paham deh, pengen banget ya dengar kamu ngomong seperti itu. Oke? Udah. Jadi sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.